Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast teman cerita dan ini edisi yang kedua ya untuk bulan Januari 2023. Karena kita sempat terhenti, jadi kita lanjutkan biar nggak ngambang. Iya. Karena yang digantungkan itu juga nggak enak gitu ya. sakit Sakit gitu. banget. Tapi masa depan itu mau tidak mau kita harus berada pada posisi menggantung sih, Bek. Bener gak sih? Boleh, bener. Karena Allah itu gak akan memberitahu gitu kan tentang bagaimana nasib kita ke depan, tentang bagaimana ekonomi kita ke depan. Bahkan ada banyak hal yang disembunyikan gitu kan. Ya, benar. Termasuk kematian kita kapan dan lain hal gitu kan. Nah, berbicara soal resolusi tentang ketetapan Tuhan, itu ada garis lurus bahwa apapun yang terjadi kita harus legowo. Benar gak sih? Benar. Dan bicara tentang ketetapan Tuhan ya, Bang. Iya. Kita kan emang diperintahnya kan bukan untuk berhasil, bukan untuk sukses. Tapi kita diperintah untuk berusaha. Iya, benar. Jadi apapun yang terjadi kita berusaha untuk menjadi terbaik, ya kan? Dan terbaik dalam berbagai hal. Kita dituntut untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin untuk yang akan datang. Benar, Namun di situ kita tetap harus bisa intinya menikmati saat ini kita jalani gitu. Ya, setuju sih. Ya, lebih ke arah kita itu nggak boleh punya beban pikiran tentang apa yang udah kita lakuin gitu loh. Selagi itu baik, ya udah, jangan dijadikan beban. Karena kalau kita selalu kepikiran sama apa yang udah kita lakuin gitu, kayak nyesel, kenapa kemarin kok nggak kayak gini, kenapa kemarin kok nggak kayak gitu. Menurut aku itu lebih ke arah kurang bersyukur sih. Karena ya udah, yang udah lewat biar dijadikan pelajaran. Yang penting kita udah tahu kesalahannya kita di mana, terus kita berusaha buat memperbaiki diri di hari-hari selanjutnya gitu loh. Iya, benar. Dan ketika kita mencerminkan diri kepada agama kita gitu kan, kita sholat itu kan nggak ada kayak semacam warning atau pemberitahuan bahwa oh sholat kita diterima loh. Iya. Abu-abu. Jadi bagaimanapun caranya, sudah ada perintah sholat, ya udah kita sholat gitu kan. Urusan diterima atau enggak, ya urusan yang di atas gitu. Sama halnya ketika kita disuruh untuk menjalani hidup gitu kan. Intinya kita hidup kan harus menjadi baik. Ya, benar. Soal baiknya seperti apa, soal kesuksesannya seperti apa, ya kita hanya disuruh untuk berusaha. Ya, benar. Soal hasil serahkan aja gitu kan. Urusan Tuhan. Iya. Ada apa istilahnya, kita berusaha kemudian kita bertawakal. Ya, benar setuju. Ikhtiar dan tawakal gitu ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi ketika kita memasuki tahun 2023 di bulan baru gitu kan. Di tahun baru kita semuanya beresolusi, ya kan? Kita menuliskan mungkin keinginan-keinginan kita. Dan jangan lupa bahwa seharusnya resolusi itu nggak harus di pergantian tahun juga. Iya, setuju. Setiap harinya gitu kan. Seharusnya kita setiap hari harus evaluasi diri. Lalu apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang harus diimprove. Nggak harus nunggu tahun baru gitu. Benar sih. Karena memang kalau kita nunggu tahun baru, satu kelamaan, dua yang namanya masalah itu akan tertumpuk. Bener guys? Bener. Padahal kita menjalani hari
itu ya setiap hari gitu kan. Kita menjalani hari-hari itu 1 kali 24 jam. Di akhir-akhir kita mungkin beristirahat, kita bisa memikirkan apa yang telah kita lakukan di hari ini. Ada yang salah kita perbaiki, terus-terusan seperti itu. Tidak menunggu sampai 350 hari kemudian baru kita apa ya resolusinya rekap ya? gitu. Ya mungkin gini Bang, kalau masalah kayak introspeksi diri yang katanya Bang Ali tadi, kita harus improve setiap hari gitu, evaluasi setiap hari, ya itu mungkin hanya sebagian kecil yang udah kita jalanin setiap hari, keseharian kita gitu. Mungkin kalau lebih ke resolusi ini lebih ke arah apa ya, harapan tujuan besar gitu ya, harapan besar, tujuan besar. Ya nggak salah sih, emang bener juga. Tapi kalau tujuannya emang kayak memperbaiki diri, itu bisa setiap hari. Mungkin kenapa kok bisa orang-orang ini beresolusi di tahun baru? Mungkin mereka belajar dari yang tahun kemarin. Oh, aku masih seperti ini, aku masih stuck di sini. Jadi mungkin mereka menaruh harap di tahun yang baru itu dengan pergantian bulan, pergantian tahun, dan tentunya dengan diri mereka yang baru gitu. Ya, makanya benar. Mereka beresolusi usia baru gitu ya. Ya, mereka menaruh harap di sana gitu loh Bang. Jadi menurutku lebih ke arah kayak pencapaian. Maksudnya itu lebih ke arah ke tujuan, goalsnya tadi itu. Lebih ke arah itu sih mungkin kalau pendapat aku. Kalau masalah kayak evaluasi diri itu bisa setiap hari. Bisa setiap hari, dan intinya kayak biasanya di organisasi kan ada visi, misi, kemudian apa gitu kan. Ya banyak. Visi kita ke depan apa, dan misi yang harus kita lakukan setiap pekannya, mungkin setiap bulannya seperti apa gitu kan. Ada goal besar bahwa nanti saya harus jadi mungkin ya penulis gitu kan. Ya, jadi ada goals jangka pendek, ada goals jangka panjang. Jadi bicara tentang resolusi, mungkin ini goals jangka panjangnya orang-orang gitu loh Bang. Kebanyakan dari kita. Dan untuk goals jangka pendeknya, kita bisa rencanain itu tiap hari gitu. Entah, oh nanti aku harus tampil kayak gini, harus perform seperti ini, kan itu jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya, aku harus punya studio, aku harus punya ini gitu segala macam. Lebih ke arah itu sih, jangka antara goals jangka pendek dan goals jangka panjang gitu. Jadi kayak penulis, saya ingin mengeluarkan buku di tahun 2023 gitu kan. Berarti setiap harinya kita harus men-challenge diri kita bahwa kita harus nulis gitu kan. Entah itu menggunakan menggunakan note di HP gitu kan, atau menggunakan laptop apa segala macam, atau juga menulis di kertas kayak gitu kan. Nah, ketika dirasa satu hari menulis itu susah, kita bisa lebarkan lagi menjadi 1 minggu mungkin sekali. Wah ya, setuju. Atau 1 bulan harus buat artikel lengkap kayak gitu kan. Jadi memang benar bahwa kita semuanya punya goal, tapi kita juga harus rela untuk mengikuti alurnya gitu. Ya, setuju. Kayak Baki tadi bahwa mengalir aja dulu gitu. Ya, mengalir aja dulu. Karena kita juga nggak tahu apa yang bakal kita hadapin ke depannya gitu kan. Mungkin kita diterima di sebuah kantor, akhirnya sibuk kayak gimana gitu kan. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga bahwa ketika kita merencanakan sesuatu hal, harus tetap diingat kemungkinan terburuk. Ya, setuju. Bener nggak sih? Ya, lebih ke arah weakness-nya lah, kelemahannya itu tadi. Jadi kita siap ketika kemungkinan terburuk itu terjadi gitu. Kayak contoh, kita kayak tadi ya, kita nabung 1 hari 10.000. Iya. Nah, kemungkinan terburuknya ternyata ban kita bocor di tengah jalan, kemudian kita harus nembel 10.000. Berarti kan nggak bisa nabung tuh. Nah, ketika nggak bisa nabung gimana gitu kan? Nah, berarti ada rencana B dong. Plan B ya. Plan B bahwa mungkin besok
saya akan menambahkan 11.000 gitu. Iya. Ketika ada uang gitu kan. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa berencana boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Harus tahu rencana itu bagaimana menggapainya. Karena tujuan tanpa tahu kita menggapainya gimana, itu juga akan sia-sia gitu kan. Iya benar. Tujuan kita ke bulan gitu kan, tapi nggak tahu menggapainya kayak gimana. Ya benar. Ya bicara tentang kemungkinan terburuk tadi emang harus sih Bang. Soalnya kalau kita udah memikirkan kemungkinan terburuknya, ya siapa sih manusia yang pengen gagal rencananya? Kan nggak ada. Tapi alangkah baiknya kita punya kemungkinan terburuk, difikirkan dulu gitu kan. Kalaupun toh itu terjadi, kita kecewanya nggak banget gitu loh, nggak kecewa banget gitu loh. Jadi kita udah mikir, oh iya ini kan udah aku pikirin, jadi ya udahlah, gimana lagi, emang itu resikonya. Iya. Sebab selama kita jadi manusia nih Bang, untuk mencapai sebuah tujuan itu, sebuah goal itu nggak melulu mulus jalannya, pasti ada aja halang rintangnya gitu. Jadi ya penting banget untuk mikirin kemungkinan terburuk itu tadi. Contohnya kayak aku nih, suka jalan-jalan gitu, ya ibarat naik gunung. Oke lah, yang ada di pikiran orang-orang, kita di puncak, dapat sunrise, dapat lautan awan, foto video yang bagus. Tapi di balik itu, kita harus mikir kemungkinan terburuk. Gimana treknya? Gimana kalau hujan gitu? Gimana kalau hujan? Gimana suhunya di sana? Jadi antisipasi itu penting menurut aku. Jadi gak melulu harus ke goalsnya itu tadi gitu. Toh kalaupun kita dihadapkan oleh kemungkinan terburuk itu tadi, dan kita udah siap ngadepinnya, aku yakin goalsnya itu bakalan kecapai gitu loh Bang. Aku yakin itu. Dan kalau melihat naik gunung gitu kan, naik gunung itu biasanya kan beberapa hari gitu kan. Katakanlah kita mendapatkan satu momen di puncak gunung, bahwa sunrise atau sunset itu sangat kita inginkan gitu kan. Tentu. Cuaca yang cerah itu sangat kita inginkan gitu. Nah, tapi ada satu momen kita sudah naik ke gunung, sudah naik ke puncak, ternyata hujan atau bagaimana. Nah, kita di challenge di situ bahwa mau tidak mau kita harus menikmati keadaan. Ya, setuju. Plan B harus ada di situ. Berarti apa plan B-nya? Ketika kita tidak melihat itu semua, kita masih ada plan kedua, yaitu menikmati keadaan yang ada gitu kan. Mungkin kalau seorang content creator kan biasanya, oh kita mau ngambil awan. Ketika awan itu nggak ada, atau ketika cuaca itu tidak mendukung gitu, kita bisa mengambil angle bahwa rintik hujan di dalam tenda itu asik juga loh untuk jadikan konten gitu kan. Iya, benar. Nah itu plan B gitu. Atau juga kita me time lah sama teman-teman, menikmati waktu bersama, waktu ngobrol, ditemani rintik hujan, ditemani mungkin nesting yang menyala kayak gitu kan. Kan asik gitu loh. Asik. Jadi di kehidupan nyata kita dituntut juga untuk, satu, memiliki tujuan, kedua harus tahu bagaimana menggapai tujuan itu, ketiga harus punya plan B, C, kemudian juga harus siap dengan kemungkinan terburuk. Ya, itu poinnya sih ya, yang bisa kita istilahnya garis bawahi dalam podcast Januari tahun 2023. Tidak terasa ya. Bayaki sudah umur berapa Bek di 2023? Bicara umur nih. Ya sama kayak tahunnya Bang. 23 tahun gitu kan. Tua banget gak sih? Enggak, saya berarti 32. 32. Aduh, gak kerasa ya Bang. Gak kerasa umur kita bertambah, dan apapun harus kita jalani. Terima kasih Bek
untuk podcastnya Oke, di siap, hari Bang ini. Ali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.